Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Mardiana dengan NIM 123011187. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 1H, kelompok 4. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu good governance dan apa itu korupsi. Baiklah, good governance sendiri adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan akuntabilitas. Dalam konteks pemerintahan, good governance adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Beberapa prinsip utama good governance meliputi transparansi, tanggung jawab, orientasi konteks, kelestarian, efisien dan efektif, akuntabilitas, dan visi strategis. Di Indonesia, konsep good governance mulai diperkenalkan sejak era reformasi dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan suatu negara yang bersih, baik, dan maju. Namun, penerapan good governance di Indonesia masih memiliki tantangan dan banyak kerusakan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi. Selanjutnya, korupsi. Korupsi sendiri adalah tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri pribadi. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bidang, termasuk politik, sektor swasta, dan organisasi nirlaba. Korupsi memiliki beberapa dampak negatif, seperti penurunan pendapatan negara, penurunan investasi, dan penyalahgunaan sumber daya. Untuk mengatasi korupsi diperlukan pendidikan anti korupsi, penegakan hukum, dan strategi yang tepat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana menyebutkan hukum yang mengatur pemberantasan korupsi. Upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi dalam banyak hal telah memberikan hasil, tetapi di lain pihak tampaknya upaya ini juga dianggap masih belum cukup, membawa kepada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Seluruh upaya yang telah dilakukan tersebut hendaknya merupakan langkah awal dalam penegakan reformasi di bidang peraturan perundangan yang seharusnya dilanjutkan dengan aplikasinya secara sungguh-sungguh dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya banyak dalam mengatasi praktik korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari tertinggi, yaitu Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau KPKPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di samping itu, ada juga pengawasan internal, ada juga pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan atau BPKP. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tentu memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah selaku pemangku kekuasaan negara. Dalam hal ini, banyak aspek yang menjadi fokus utama dalam pemberantasan korupsi. Jika korupsi dalam masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri atau self-interest.
bahkan selfishness. Tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat sendiri. Untuk kebutuhan inilah maka perlu ada upaya untuk membebaskan bangsa dan negara Republik Indonesia agar keluar dari pandangan dan sikap yang menenggelamkan kesadaran subjektif dan kreativitas dalam memperbaikinya. Dan adapun upaya-upaya yang harus dilakukan yaitu yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah. Semua proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik. 2. Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh inspektorat atau aparat pengawas internal, sedangkan eksternal oleh lembaga seperti BBK, KPK, dan lainnya. 3. Membuat aturan dan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Sanksi harus cukup berat agar menimbulkan efek jerah. 4. Melakukan reformasi birokrasi dan memperbaiki sistem manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah. Yang kelima, melakukan sosialisasi dan edukasi anti korupsi kepada masyarakat luas agar memiliki kesadaran tinggi untuk memberantas korupsi. Jadi dari pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa good governance adalah sebagai suatu sistem pemerintahan yang baik dan harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka demi tercapainya kesejahteraan bersama. Good governance juga sebagai suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bertanggung jawab, transparan, partisipatif, responsif, adil, dan inklusif. Namun di Indonesia sendiri sistem ini masih belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi karena masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang memerlukan pengawasan internal dan eksternal yang ketat. Seperti halnya yang marak terjadi saat ini ialah korupsi. Korupsi merupakan suatu permasalahan yang bukan hanya bagi Indonesia namun juga bagi masyarakat internasional. Ia juga merupakan sebagai kejahatan luar biasa yang tentu memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah selaku pemangku kekuasaan negara. Salah satu efek yang paling panjang rusaknya generasi muda bukan hanya berefek kepada anak muda, namun juga berefek kepada politik dan juga ekonomi bangsa. Oleh karena itu, penerapan good governance dapat membantu dalam upaya pencegahan korupsi. Prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum dapat membatasi kesempatan untuk melakukan korupsi, sehingga upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik tidak terwujud selama praktik korupsi masih terus berlangsung. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.